Baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rumus perkalian dan penjumlahan bentuk trigonometri. Untuk masuk ke dalam rumus perkalian dan penjumlahannya, maka ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Di sini dalam operasi aljabar dari rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut diperoleh hubungan bentuk perkalian dan bentuk penjumlahan trigonometri sebagai berikut. Jadi ini ada 4 bentuk. Yang pertama sin A tambah B ditambah sin A kurang B itu sama dengan 2 sin A cos B. Kemudian seterusnya sampai yang keempat, cos A ditambah B dikurang cos A kurang B. Kalian bisa baca sendiri ini nanti. Nah, ini kita gunakan juga jika ada soal yang berkaitan dengan bentuk seperti ini. Jadi ini tidak boleh diabaikan ya. Untuk pembahasan ini ada di LKS kalian halaman 57. Nah, selanjutnya yang terpenting ini adalah pada pembahasan ini intinya adalah rumus perkalian dan penjumlahan. Untuk rumus perkalian sinus dan kosinus ini ada 4. Nah, ini juga harus diingat. Yang pertama sin A cos B itu rumusnya setengah sin A ditambah B ditambah setengah sin A kurang B. Selanjutnya sampai yang keempat. Jadi ini digunakan tergantung soalnya nanti apa. Kalau soalnya sin A cos B ya berarti pakai rumus yang ini. Kalau soalnya cos A sin B ya rumus kedua. Kalau soalnya cos A cos B rumus ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Jadi untuk yang pembahasan rumus perkalian sinus kosinus ini ada 4 rumus. Oke. Selanjutnya untuk rumus penjumlahan sinus dan kosinus ini juga ada 4 rumus. Yang pertama untuk sin P ditambah sin Q, berarti rumusnya adalah 2 sin setengah P ditambah Q cos setengah P dikurang Q. Jadi ini nanti yang di dalam kurung harus dijumlahkan dulu baru dibagi 2 ya. Jangan sampai kalian nanti mengalihkan setengah dikali P baru ditambah Q. Karena yang di dalam kurung ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, penggunaan rumus ini disesuaikan dengan soal. Kalau soalnya adalah sin P ditambah Q, P dan Q ini adalah sudut ya. Sudutnya misalkan di sini P-nya 30, di sini 60. Soalnya adalah sin 30 ditambah sin 60 berarti rumusnya ini. Kalau soalnya sin 30 dikurang sin 60 berarti rumus yang kedua. Selanjutnya seperti itu. Jadi ini tidak terlalu susah, yang penting kalian harus mengingat rumus ini. Yang totalnya ada berapa tadi? 4 untuk perkalian dan 4 untuk penjumlahan. Untuk lebih jelasnya kita langsung bahas di contoh soal halaman 58 ya. Nah, untuk contoh soal di halaman 58 nomor 1, nyatakan sebagai jumlah sinus dan kosinus serta sederhanakan sesederhana mungkin. Jadi sudah sederhanakan. Soal yang pertama adalah sin 75 derajat sin 15 derajat. Soal yang kedua adalah cos 5x sin 3x. Oke. Ya, jadi soal pertama adalah suruh sederhanakan sin 75 derajat sin 15 derajat, Yang pertama adalah sin 75 derajat sin 15 derajat. Nah, untuk sin 75 derajat sin 15 derajat kita umpamakan 75 ini adalah A, 15 ini adalah B. Jadi kan bisa ditulis menjadi sin A sin B. Nah, selanjutnya kalian cari di soal itu sin A sin B ini kan perkalian ya. Di rumus perkalian itu pakai rumus yang mana? Jadi kita lihat di rumus perkalian. Mana yang sin A sin B? Oh, yang sin A sin B ini yang keempat. Sin A sin B. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Nah, berarti tinggal kasih masuk ada rumusnya. Negatif setengah cos A ditambah B ditambah setengah cos A kurang B. Oke. Jadi ditulis di sini. Negatif setengah A ditambah B ditambah setengah cos A dikurang B. Ini ya. Kalau udah ditulis kasih masuk aja. A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti ini negatif setengah. A-nya di situ 75, berarti ya 75. Ditambah B-nya berapa? 15, berarti ditambah 15. Kemudian di sini ditambah setengah cos A-nya berapa? 75. Dikurang B-nya 15 derajat. Oke. Kalau sudah tinggal dikasih masuk. Diselesaikan dulu yang merupakan angka di dalam kurung, berarti ini. Sorry ya, ini min setengah cos. Ini ada cosnya. Ini min setengah cos seharusnya. Ya betul soalnya min setengah
cos 75 derajat ditambah 15 derajat, kemudian ditambah setengah cos 75 derajat dikurang 15 derajat. Ini ya. Berarti yang di dalam kurung diselesaikan dulu, jangan lupa. Ini negatif setengah, cosnya bawa turun. Kemudian 75 ditambah 15 75 ditambah 15 90 derajat ditambah setengah cos 75 kurang 15 60 derajat. Oke. Kalau sudah sampai sini tinggal kasih masuk aja, karena 90 dengan 60 adalah merupakan sudut istimewa, maka itu nilai trigonometrinya ini ada. Nilai sudutnya ada. Nilai cosnya berapa? Nilai cosnya berapa? Oke, lihat di tabel. Cos 90 berapa? Cos 90 0, berarti dikasih masuk di sini 0. Ditambah setengah dikali cos 60 berapa? Cos 60 1/2. Oke, kalau sudah tinggal dikalikan. Ini diselesaikan dulu, kemudian yang belakang diselesaikan. Min setengah kali 0 berapa? Min setengah kali 0 adalah 0. Berapapun dikali 0 hasilnya tetap 0. Kemudian ditambahkan setengah kali setengah berapa? Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 1 per 2 kali 2 4, berarti 1/4. 0 tambah 1/4 tetap 1/4. Selesai, hasilnya adalah 1/4. Gitu ya. Jadi itu tinggal perhatikan aja soalnya seperti apa, kemudian cari di rumus mana yang akan digunakan, itu aja. Kemudian dikasih masuk nilainya. Sudah selesai, seperti itu aja ya. Jadi untuk pembahasan ini tidak terlalu sulit ibu rasa ya. Kemudian kita bisa lanjut untuk contoh soal yang B. Nah, soal selanjutnya adalah cos 5x sin 3x. Nah, seperti yang awal diumpamakan dulu, ini sebagai A, ini sebagai B supaya lebih mudah. Maka ini bisa ditulis jadi cos A sin B. Kalau sudah cos A sin B ini lihat di rumus, maka rumus mana yang akan dipakai? Rumus perkalian. Mana yang cos A sin B? Cos A sin B ini yang kedua ya. Berarti ini rumus ini yang dipakai. Tinggal salin aja ini di buku kalian, kemudian tinggal kasih masuk A-nya berapa, B-nya berapa, gitu ya. Oke, berarti kita tulis. Ternyata rumusnya adalah 1/2 sin A ditambah B, kemudian dikurangi 1/2 sin A dikurang B. Oke. Kalau sudah tinggal kasih masuk A-nya berapa, B-nya berapa. Maka di sini 1/2 sin A-nya di sini 5x. Ya, berarti di sini 5x ditambah B-nya 3x. Berarti di sini 3x. Kemudian dikurangi 1/2 sin A-nya adalah 5x dikurang B-nya 3x. Oke. Sampai sini yang dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Berarti ini selesaikan, kemudian ini yang diselesaikan. Oke. Selanjutnya ini berarti setengah sin. Oke. 5x ditambah 3x bisa dijumlahkan tidak? Lihat variabelnya. Di sini variabelnya ternyata x, sama-sama x, berarti mereka semua bisa dijumlahkan. Jadi yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah angka depannya saja, kemudian x-nya mengikuti. 5x tambah 3x berarti 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 berapa? 8. Kemudian x-nya ikut. Gitu. Jadi jangan sampai kalian tulis nanti 8x pangkat 2 ya. Kalau penjumlahan berarti angkanya aja yang dijumlahkan, hurufnya ngikut gitu ya. Kalau perkalian baru dikalikan. Kemudian dikurangi setengah sin 5x kurang 3. Oh, ternyata ini sama-sama x juga. Berarti bisa nih diselesaikan. Jadi 5 dikurangi 3 berapa? 5 kurang 3 2. 2 apa? 2x. Oke. Sampai sini bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya bagaimana? Kalau yang nomor 1 ini tadi hasilnya merupakan sudut istimewa, maka kita bisa cari di tabel nilainya berapa. Sedangkan untuk soal yang ini sinnya ini jadi sin 8x, di sini sin 2x. Kita tidak tahu nilai x-nya ini berapa. Lalu bagaimana?
Karena kita tidak tahu nilai X-nya berapa, ya berarti kita tidak usah selesaikan lagi, cukup berhenti sampai di sini. Jadi hasilnya adalah setengah sin 8X dikurang setengah sin 2X. Cukup sampai di sini, tidak usah dilanjutkan lagi. Bisa dipahami ya? Selanjutnya contoh soal yang nomor 2, hitunglah nilai sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Nah, ini merupakan sebuah bentuk penjumlahan. Kalau yang nomor 1 tadi kan perkalian ya. Nomor 1 ini perkalian, yang kedua ini penjumlahan. Berarti ya, kita lihat di rumus penjumlahan. Nah, yang ini tadi yang ditanyakan adalah sin 105 sin 15 derajat. Berarti pakai rumus yang mana? Oke, selanjutnya ini soalnya ya. Sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Umpamakan ini sebagai P, ini sebagai Q. Kalian mau umpamakan sebagai A, sebagai B, sebagai alfa, beta, terserah kalian ya. Kenapa ibu umpamakan sebagai P dan Q? Karena di rumus tadi mereka umpamakan sebagai P dan Q, jadi supaya lebih mudah. Oke, maka ini bisa ditulis jadi sin P ditambah sin Q. Oke, sin P ditambah sin Q, kita lihat di rumus ya. Di rumusnya sin P ditambah sin Q berarti yang mana? Oh, ternyata rumus yang pertama, sin P ditambah sin Q. Rumusnya apa? 2 sin setengah P ditambah Q cos setengah P dikurang Q. Berarti ini disalin di buku kalian. Nanti tinggal kasih masuk P-nya berapa, Q-nya berapa. Pada umumnya sama saja, ini tinggal dikasih masuk nilainya. Ya, cuman perbedaannya kalian harus teliti rumus mana yang digunakan sesuai soal. Oke, berarti kita salin. Sin P ditambah sin Q, 2 sin setengah P ditambah Q cos setengah P dikurang Q. Nah, untuk soal seperti ini, maka kalian harus selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Baru kalian bagi 2 begini. Oke, di soalnya kan sin 105 ditambah sin 15 derajat. Berarti P-nya tadi 105, Q-nya 15, kasih masuk. Di sini 2 sin setengah, P-nya berapa? P-nya 105. Ditambah Q-nya berapa? Q-nya 15 derajat. Kemudian di sini cos 1/2, P-nya 105 dikurang 15 derajat. Ya. Kalau sudah, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nah, ini berarti berapa? 105 ditambah 15, 120 ya. Berarti tulis dulu 2 sin setengah dikali di sini 120 derajat hasilnya. Kemudian ini cos setengah, 105 kurang 15 derajat, di sini 90 derajat. Ya. Kalau sudah, ini selesaikan perkalian dulu. Setengah kali 120 berapa? Berarti 120 dikali 1 dibagi 2, atau bisa ditulis 2 sin 120 derajat per 2. Kemudian di sini cos 90 kali 1, 90 derajat per 2. Jadi di sini 2 sin 120 bagi 2 berapa? 60 derajat. Di sini cos 90 bagi 2 45 derajat. Oke, sampai sini ternyata dapat sin 60 dengan cos 45. Dua-duanya merupakan sudut istimewa. Jadi kita bisa lihat di tabel nilainya berapa. Jadi ini 2 dikali, ya di tabel sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3 dikali cos 45 berapa? Cos 45 setengah akar 2. Oke, sampai sini berarti diselesaikan. Oh, ini perkalian semua. Kalau perkalian semua berarti atas kali atas, bawah kali bawah, akar kali akar, gitu ya. Berarti ini semuanya dikalikan. 2 dikali 1 2, 2 kali 1 2, berarti ini 2 per 2 dikali 2 4. Kemudian akar 3 dikali akar 2, akar 3 kali 2 6, gitu ya. Kemudian ini bisa disederhanakan, 2/4 sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, akar 6 tetap akar 6. Berarti hasilnya adalah 1/2 akar 6, gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Jadi intinya ini adalah lihat soalnya itu bentuknya seperti apa, kemudian cari rumus yang sesuai
Untuk menyelesaikan soal tersebut, kemudian tinggal kasih masuk nilainya, sudutnya berapa saja. Kalau bisa dijumlahkan menjadi sudut istimewa berarti diselesaikan. Kalau misalkan tidak bisa, ya sudah, berhenti sampai situ saja.